Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah tugas UAS. Perkenalan dulu. Nama saya Awan Eka Dana, NIM 2201011083, kelas SI 22A3 dengan prodi Sistem Informasi dengan mata kuliah Arsitektur Perusahaan. Dosen pengampu Ibu Sundari SEMM. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah usaha, yaitu kopling tool egg, atau bisa disebut dengan kopi keliling tool egg. Pengantar perencanaan bisnis. Usaha kopi keliling merupakan salah satu jenis usaha yang bergerak di bidang kuliner, yaitu minuman. Jenis usaha ini saat ini sedang populer di kalangan masyarakat, terutama anak muda. Melihat peluang tersebut, kami mendirikan sebuah usaha kopi keliling yang kami beri nama Kopling Tool Egg. Dengan demikian, kami perlu adanya perencanaan bisnis yang matang agar usaha ini dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan keuntungan yang maksimal. Ini adalah beberapa tempat jualan kami, beberapa titik tempat jualan kami. Untuk visi dan misi sendiri, pasti dalam sebuah usaha pasti adanya visi dan misi. Untuk kami sendiri, visi menjadikan Kopling Tool Egg sebagai sarana bagi pencinta kopi dalam menikmati kopi dengan VPS yang berbeda. Untuk misi sendiri, yang pertama ada menyediakan minum kopi yang berkualitas. Untuk yang kedua, menjadikan pelanggan sebagai prioritas. Untuk yang ketiga, menyediakan tempat dan pemandangan yang menyejukkan mata. Untuk nilai perusahaan, integritas, jujur, bertanggung jawab terhadap semua aspek perusahaan agar terciptanya sebuah tujuan perusahaan. Untuk pelayanan, membangun sebuah hubungan baik dengan pelanggan. Untuk konsisten, menjaga kualitas produk, menjaga kualitas tenaga kerja, memprioritaskan pelanggan, dan menjaga reputasi. Dan yang selanjutnya, terbuka terhadap kritik pelanggaran merupakan suatu hal yang penting, karena dengan adanya kritik dari pelanggan dapat mendorong perusahaan agar lebih baik. Untuk tujuan mendirikan usaha ini, pastinya yang pertama untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Lalu yang kedua, meningkatkan nilai jual kopi di kalangan masyarakat. Ketiga, menunjukkan kepada masyarakat, terutama bagi pencinta kopi, bahwa menikmati kopi tidak harus di coffee shop yang mahal. Untuk yang keempat, membuka lapangan pekerjaan bagi pemuda-pemuda yang tidak bekerja. Untuk struktur organisasi sendiri, Kopling Tool Egg memiliki struktur organisasi perusahaan yang sudah dibentuk dan bertujuan membina kelompok keanggotaan organisasi agar dapat bekerja secara efektif dan efisien. Struktur organisasi juga dapat membantu organisasi dapat mencapai tujuan maksimal. Untuk struktur organisasi, di sini ada owner, ada manajer, ada barista, marketing, dan waiters. Untuk owner itu pemilik, manajer untuk menjalankan usaha, barista membuat kopi, marketing memasarkan, dan waiters melayani pelanggan. Untuk logo perusahaan, ini ada 5 filosofi logo perusahaan. Untuk yang pertama, lingkaran memiliki filosofi sebagai roda kehidupan yang berputar. Dengan itu, Kopling Tool Egg harus memaklumi pasang surut penjualan, karena filosofi roda adalah kadang kita bisa berada di atas maupun kadang bisa berada di bawah. Untuk yang kedua, kopling. Kata kopling memiliki kepanjangan, yaitu kopi keliling, yang berarti Kopling Tool Egg menjajankan dagangannya dengan cara keliling atau berpindah-pindah tempat. Untuk yang ketiga, sepeda motor dengan box coffee merupakan ciri khas Kopling Tool Egg yang berlapak menggunakan sepeda motor dengan box. Untuk yang keempat, kata Tool Egg memiliki 2 kosakata, yaitu Tool yang artinya adalah kidul bahasa Jawa yang berarti selatan dan bahasa Indonesianya, sedangkan untuk egg adalah kali yang memiliki artian sungai. Dalam bahasa Indonesia, jika kedua kosakata tersebut digabungkan menjadi kidul kali atau selatan sungai, yang menjadikan sejarah terbentuknya
Kopling Tulik karena Kopling Tulik merintis awal usahanya di selatan sungai di Desa Gatongan, Bagi Sukoharjo. Untuk yang kelima, EST. EST adalah memiliki arti kapan tahun berdirinya Kopling Tulik tersebut. Untuk SDM sendiri, sumber daya manusia merupakan aset penting perusahaan karena jika tanpa SDM sebuah perusahaan tidak akan berjalan. Manajemen SDM merupakan divisi penting yang berperan dalam mengembangkan bakat karyawan sebuah perusahaan sebagai aset bisnis. Manajemen SDM menerapkan dan mengembangkan sistem SDM tepat untuk perusahaan. Tata kelola perusahaan adalah Corpotap Rape Governance. CG adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengolahan perusahaan dengan baik dan bertanggung jawab. Tata kelola perusahaan yang baik dapat membantu perusahaan mencapai tujuan dengan efektif dan efisien serta membangun kepercayaan bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan. Proses keuangan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengelola keuangan perusahaan, meliputi pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan dan data keuangan sebuah perusahaan. Untuk pengeluaran modal awal, di sini ada beberapa untuk alat di sini total semua ada 901. Untuk bahan di sini semuanya total 920. Dan untuk lain-lain seperti refill gas portable dan bensin totalnya 47.000. Jika total 6 bulan maka 6.345.600. Untuk perhitungan laba per bulan, laba owner jika dikali 6 bulan maka 4.432.500 dikali 6 bulan sama dengan 26.595.000 untuk penghasilan 6 bulan. Untuk laba owner sendiri, laba owner per bulan gaji karyawan dikurangi gaji karyawan sama dengan 4.432,5 dikurangi 3.102.750.000 sama dengan 1.329.750.000 untuk gaji karyawan. Biaya perawatan laba owner dikali 3%. Jadi laba owner ini dikali 3% sama dengan 40.000. Gaji bersih owner, laba owner dikurangi biaya perawatan 3%. Laba owner sendiri adalah 1.320 dikurangi 40, jadi 1.290. Jadi gaji bersih owner adalah 1.290 per motor. Untuk penghitungan gaji karyawan 45% dikali laba, 45% dikali 4.432,5 sama dengan 1.551.375.000. Jadi gaji karyawan Kopling Tulik adalah 1.551.375.000 jika satu motor Kopling Tulik terdapat 2 karyawan. Jika dijumlah maka hasilnya adalah 3.102.750.000 per motor. Untuk laba owner sendiri, laba owner sama dengan laba per bulan dikurangi gaji karyawan. Laba owner 4.432,5 dikurangi gaji karyawan 3.102.750 sama dengan 1.329.750 per bulan. Untuk biaya perawatan sendiri, biaya perawatan laba owner gaji tersebut dikali 3% 40.000. Selesai. Jika ada salah katanya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.